Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Komariah SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra dan teman-teman PBSI Rombel 2 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya, Suci Fatakul Rama Putri, akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis puisi berjudul Bagaimana Kalau karya Taufik Ismail menggunakan pendekatan mimetik. Dalam presentasi ini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, dasar pendekatan mimetik. Yang kedua, penerapan pendekatan mimetik. Dan yang ketiga, hasil analisis saya menggunakan pendekatan mimetik. Mimetik berasal dari kata mimesis, dari bahasa Yunani, yang berarti tiruan. Diambil dari kata kerja miming atau mimicking, yang berarti menirukan. Pendekatan mimetik dapat dimaknai pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajian terhadap hubungan antara karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Menurut Abrams, tahun 1981, halaman 189. Singkatnya, karya merupakan tiruan dari sesuatu yang nyata. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mendasarkan karya sastra dengan semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya sebuah karya sastra. Sehingga, dalam pendekatan mimetik, karya sastra dianggap sebagai tiruan dari alam. Saat proses penciptaannya, seorang pengarang telah melakukan pengamatan terhadap alam sekitarnya sebelum menuangkannya menjadi sebuah karya sastra. Sehingga, dapat diartikan bahwa karya sastra dalam mimetik adalah tanggapan seorang pengarang terhadap situasi di sekitarnya, dan karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Merupakan filsuf terkenal, merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan pandangan tentang mimetik, menganggap ide yang dimiliki oleh manusia terhadap suatu hal merupakan sesuatu yang sempurna dan tidak dapat berubah. Menurut Plato, mimesis hanya terikat pada ide pendekatan, tidak pernah menghasilkan kopi sungguhan. Mimesis hanya mampu menyarankan tataran yang lebih tinggi. Mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan tidak mungkin mengacu secara langsung terhadap dunia ideal. Hal tersebut disebabkan pandangan Plato bahwa seni dan sastra hanya mengacu kepada sesuatu yang ada secara faktual, seperti yang telah disebutkan di muka, bahkan seperti yang telah dijelaskan di muka. Baginya, seorang tukang lebih mulia daripada penyair atau seniman. Penyair dan seniman hanya menjiplak kenyataan yang dapat disentuh panca indera, seperti yang dihasilkan tukang. Mereka oleh Plato hanya dianggap menjiplak dan jiplakan. Aristoteles adalah seorang pelopor penentang pandangan Plato terhadap mimesis. Aristoteles menganggap seni sebagai sesuatu yang dapat meninggikan akal budi. Menurutnya, seniman dan sastrawan yang melakukan mimesis tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan kebaruan. Aristoteles mengemukakan bahasa sastra bukan jiplakan seperti yang dikatakan Plato, melainkan suatu ungkapan mengenai universalia atau konsep-konsep umum. Dengan demikian, menurut Aristoteles, seniman dan sastrawan tetap jauh lebih tinggi dari tukang kayu dan tukang-tukang lainnya. Pandangan positif Aristoteles terhadap seni dan mimesis dipengaruhi oleh pemikirannya terhadap ide-ide manusia, bukan sebagai kenyataan. Jika Plato beranggapan bahwa ide tidak dapat berubah, sedangkan Aristoteles beranggapan bahwa benda-benda jasmanilah yang tidak dapat berubah. Penerapan pendekatan mimetik dalam karya sastra adalah dengan memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Hal tersebut didasarkan pada hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Hubungan antara seni dan kenyataan merupakan interaksi yang kompleks dan tak langsung, yang ditentukan oleh konvensi bahasa, konvensi sosiobudaya, dan konvensi sastra. Pendekatan mimetik selalu membandingkan langsung antara karya sastra dengan kenyataan atau real, sehingga hakikat karya sastra yang fiktif dihiraukan atau dilupakan. Ketika ingin menerapkan pendekatan mimetik dalam teks sastra, yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami suatu karya atas dasar teks tertulis. Kedua, memandang teks tertulis sebagai pengungkapan perasaan, pengalaman, sikap, imajinasi, persepsi, dan lain-lain. Ketiga, menghubungkan teks sastra dengan realitas yang terjadi di kehidupan. Kali ini sudah memasuki pada pembahasan ketiga, yaitu bagian analisis puisi Bagaimana Kalau karya Taufik Ismail dengan pendekatan mimetik.
Pada puisi yang berjudul Bagaimana Kalau karya Taufik Ismail diawali dengan penggunaan diksi yang sederhana dan pemakaian kalimat yang mengajak pembaca untuk melakukan pengandaian bagaimana kalau terhadap suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Dalam puisi tersebut menunjukkan perasaan yang cenderung pada pemikiran tentang kegelisahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dari kenyataan yang ada. Lebih singkatnya, menunjukkan perbandingan ataupun pertentangan tentang kenyataan yang ada. Misalnya pada kutipan berikut, bagaimana kalau dulu bukan kuldi yang dimakan Adam, tapi buah alpukat. Bahkan tanpa perlu berpikir, kita meyakini bahwa mustahil jika alpukat yang dimakan oleh Adam, karena pada kenyataannya, buah yang dimakan Adam adalah kuldi, sehingga bermakna pertentangan atau dalam istilah lain, distorsi meaning, kontradiksi, pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Pada kutipan puisi berikut, bagaimana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah dan kepada Quest Plus kita beri mandat? Padahal sudah diketahui bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Dan saat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Lagu kebangsaan adalah lagu yang keramat dan suci, sehingga tidak mungkin jika lagu Indonesia Raya diubah, apalagi memberikan kepercayaan kepada Quest Plus yang merupakan grup musik Indonesia yang menjadi pelopor musik pop atau rock and roll di Indonesia untuk mengubah lagu Indonesia Raya. Pada kutipan puisi, bagaimana kalau ibu kota Amerika Hanoi dan ibu kota Indonesia Monaco? Kenyataannya, ibu kota Amerika adalah Washington DC, sedangkan Hanoi merupakan ibu kota dari negara Vietnam. Jika dilihat realitasnya, Vietnam merupakan musuh utama Amerika pada perang era tahun 1970. Unsur pengimajian seperti itu melahirkan rangkaian kalimat imajinatif, sehingga membawa pembaca untuk melakukan pengandaian yang sangat bertentangan dengan kenyataan, bahkan tidak mungkin terjadi. Pada kutipan puisi, bagaimana kalau malam nanti jam 11 salju turun di Gunung Sahari? Faktanya, hujan salju hanya dapat terbentuk jika uap air di langit membeku dan bergabung menjadi kristal salju. Kebanyakan terjadi di wilayah kutub dan subtropis yang memiliki udara yang lembab dan suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius. Meskipun Indonesia memiliki udara yang lembab, tetapi tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki suhu di bawah 0 derajat, sehingga tidak mungkin di Gunung Sahari turun hujan salju. Pada kutipan, bagaimana kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin, dan Ali Wardana ternyata pengarang-pengarang lagu pop? Pada kenyataannya, Ali Wardana adalah anggota mafia Berkeley, yaitu julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana Chia untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat. Sedangkan Ali Murtopo dan Ali Sadikin adalah seorang jenderal yang tidak menyukai dan menentang pendekatan liberal yang dijalankan mafia Berkeley dan mengharapkan pendekatan ekonomi yang lebih nasionalistis, sehingga sampai kapanpun tidak mungkin bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin, dan Ali Wardana adalah pengarang-pengarang lagu pop. Pada kutipan, bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia dibayar dengan pementasan Rendra? Seperti dalam penggalan puisi di atas, terlihat jelas bahwa terdapat pertentangan arti dalam pemilihan diksi. Bagaimana mungkin menggantungkan hutang negara pada pementasan Rendra? Kenyataannya, sampai saat ini hutang Indonesia masih menggunung, atau hutang negara tidak kunjung selesai. Pertentangan arti tersebut juga dapat diartikan sebagai sindiran kepada pemerintah, seakan-akan masyarakat ingin membayarkan hutang Indonesia dengan pementasan yang dilakukan oleh W.S. Rendra. Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil mempertimbangkan protes itu? Bukankah penggalan puisi di atas tampak seperti menggunakan majas ironi atau sindiran yang menyembunyikan fakta sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut? Terlihat jelas bahwa jika rakyat kecil protes atau menyuarakan pendapatnya, tidak akan didengarkan oleh pemerintah. Untuk didengarkan saja tidak, apalagi untuk dipertimbangkan. Bagaimana kalau sampai waktunya kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi? Pada baris terakhir seakan-akan mengakhiri semua pertanyaan dan memberikan jawaban dari semua pertanyaan. Kemungkinan
bahwa jawaban dari segala pertanyaan bagaimana yang diungkapkan Taufik Ismail adalah kematian atau akhir dari segala pertanyaan di dunia. Kesimpulan yang dapat diambil dalam presentasi kali ini adalah istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti tiruan. Maka pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mendasarkan karya sastra dengan semesta atau universe atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya sebuah karya sastra. Penerapan pendekatan mimetik dalam karya sastra adalah dengan memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Pada puisi yang berjudul Bagaimana Kalau, karya Taufik Ismail mengajak pembaca untuk melakukan pengandaian bagaimana kalau terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Dalam puisi tersebut menunjukkan perasaan yang cenderung pada pemikiran tentang kegelisahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dari kenyataan yang ada. Lebih singkatnya, menunjukkan perbandingan ataupun pertentangan tentang kenyataan yang ada. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau terdapat suara-suara yang mengganggu selama saya presentasi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.